Nusantara sebagai mercusuar kebangkitan tasawuf juga dapat dijelaskan dari perspektif silsilah Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di jalur setelah Ja'far As-Shadiq adalah Abu Yazid Al-Bustami. Kalau dilihat dari penyebarannya, beliau ada di Iran. Kemudian pada silsilah yang ke-15, ini adalah seorang mujadid, Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsabandi. Beliau adalah sang mujadid yang terkenal sebagai pengukir pola atau pembuat pola dalam kolbu, yaitu bagaimana teknik zikir mengukir kolbu. Makanya untuk mengenang beliau, thariqat ini yang sebelumnya bernama Siddiqiyah kemudian menjadi Naqsabandiyah. Kemudian di era Al-Arif Billah Sirhindi, thariqat ini juga berkembang di daerah India, bahkan pernah juga masuk ke wilayah Cina, yaitu melalui Mursyid Baba Samasi. Kemudian di silsilah yang ke-29 ada sang mujadid baru lagi, beliau adalah Diyauddin Khalid Al-Usmani Al-Kurdi, yang dikenal dengan penemu teknik Rabitoh, yaitu teknik mentransmisikan ruhani murid kepada gurunya. Untuk menghargai teknik beliau, maka tasawuf ini kemudian namanya menjadi Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi ada Naqsabandi yang pengukir kolbu, dan Al-Khalid adalah penemu teknik Rabitoh. Beliau berasal dari Irak, dan beliau adalah kepercayaan di masa kejayaan Turki Utsmani. Yang menariknya lagi adalah pada silsilah ke-32 dan ke-33, yaitu Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi dan Sayyidi Syekh Ali Ridho. Keduanya berasal dari Jabal Qubis, yaitu daerah di sebelah timur Mekah. Dan pada saat itu kedua tokoh tersebut menjadi rujukan bagi ulama-ulama tasawuf dari Asia Tenggara pada umumnya dan dari Nusantara secara lebih khusus. Hampir banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang berguru melalui beliau, Sulaiman Az-Zuhdi dan Ali Ridho. Nah, sejalan dengan hal tersebut, yang paling menarik adalah keberadaan kedua tokoh ini adalah bertepatan dengan runtuhnya kejayaan Turki Utsmani, dan lahirlah kerajaan Saudi Arabia di bawah klan Raja Saud, dan tentunya secara aliran Islam di situ dikuasai oleh Wahabiyah, sehingga secara perlahan tasawuf di Saudi Arabia tersingkir. Yang lebih menariknya lagi adalah terjadinya perpindahan jalur mursyid waris yang sebelumnya ada mulai dari, kalau dari Abu Bakar tentunya dari Mekah, dari Saudi, kemudian pindah ke Iran di era Yazid Al-Bustami, kemudian pindah ke Uzbekistan di era
Naqsabandi, kemudian pindah ke India di era Sirhindi, pindah ke Irak di era Khalid al-Utsmani al-Kurdi, pindah kembali lagi ke Saudi Arabia di era Sulaiman Az-Zuddin dan Ali Ridho. Nah, setelah itu kemudian pindah ke Indonesia, yaitu diawali dengan Sayyidi Syekh Muhammad Hasim Al-Kholidi atau dikenal dengan Nenek Buayan. Ini dari Tanah Minang kalau tidak salah ya. Yang paling menarik adalah di era setelah silsilah ke-36, yaitu ada Profesor Qadirun Yahya yang mempunyai metodologi ilmiah, kemudian Sayyidi Syekh Amiruddin yang kedalaman ruhaniyahnya amat tinggi sebagai representasi dari teknik terkait dengan amaliyah. Dan kondisi ini juga menjadi amat strategis karena pada saat ini tokoh-tokoh mursyid besar yang ada di Nusantara ini semuanya sudah berlindung. Baik itu Profesor Qadirun Yahya, Sayyidi Syekh Amiruddin, kemudian Abah Anom yang ada di Tasik, kemudian Guru Sekumpul yang ada di Kalimantan. Semua mursyid-mursyid yang punya pengaruh yang ada di Indonesia semuanya sudah berlindung. Artinya secara alamiah, karena ini ilmu mutlak, Allah pasti akan menurunkan penerusnya, akan menurunkan mursyid baru yang menggantikan mursyid-mursyid yang telah berlindung. Sehingga kami dari Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara saat ini sedang mempersiapkan era kebangkitan tasawuf dan menunggu hadirnya guru mursyid di tengah-tengah kita. Dan tanda-tanda itu sudah jelas dan sudah nyata. Tinggal menunggu waktunya. Ini amat menarik. Era kebangkitan tasawuf akan dimulai dari Nusantara. Dan Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Tentu hal ini sepadan atau seirama dengan yang dicita-citakan atau yang diprogramkan oleh Bapak Profesor Nazaruddin Umar, bahwa Indonesia harus menjadi pusat peradaban Islam. Pantengin terus channel Mbah Mun Ajab. Demikian, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.